karena dengan rahmat berupa kesehatan kita dapat menghadiri acara diseminasi bersama saya Ira Dewi Mutiara. Tak lupa mari kita panjatkan salawat serta salam kita sudah limpahkan kepada tujuan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama dan utama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah berkenan untuk hadir di acara diseminasi ini. Dan juga Bapak Guru SDN Cicariu yang telah berkenan di sela kesibukannya untuk menghadiri pemaparan tentang budaya positif. Sebelum acara dimulai, mari kita buka acara ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara. Pertama, pembukaan. Kedua, sambutan sekaligus membuka acara diseminasi ini. Ketiga, inti dan keempat, acara lain-lain dan tutup. Untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja kepada Bapak Said Saiful Husna sebagai Kepala Sekolah SDN Cicariu untuk memberikan sambutan dan sekaligus membuka acara diseminasi ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak sekaligus CGP Angkatan 9 Ibu Ira Dewi Mutiara SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur bila kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga limpah curah pada panutan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, pada umatnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu guru yang saya hormati, mudah-mudahan tadi disebut oleh CGP menjadi guru-guru hebat. Mudah-mudahan slogan guru hebat itu tertanam di Bapak Ibu semuanya. Soal hebat di sini tidak hanya pandai hebat di pengetahuan, tetapi hebat di semua aspek kognitif, afektif, dan psikomotor atau sikap, terutama karakter yang paling utama. Terima kasih juga kepada Ibu Ira yang mana saat ini dia lagi mengikuti kegiatan guru penggerak Angkatan 9 tahun 2023 dari SDN kita, SDN Cicariu. Dan alhamdulillah di tahun-tahun kemarin telah ada guru kita juga yang telah selesai menjadi guru penggerak. Dan ini diharapkan ke depan nanti Bapak Ibu guru yang belum menjadi GP guru penggerak ikut serta mengikuti program ini. Karena dari program ini selain menambah pengetahuan dan kompetensi, juga memberikan peluang untuk menata karir yang lebih baik ke depan. Dari GP bisa jadi kepala sekolah, bisa jadi pengawas sekolah. Untuk itu saya motivasi kepada Bapak Ibu semua, ke depan ada lagi angkatan-angkatan yang lainnya diikuti oleh guru-guru SD Cicariu. Khusus bagi yang muda-muda, kalau yang sudah tua itu sudah tidak memenuhi syarat untuk jadi GP. Jadi muda-muda. Selanjutnya dalam kesempatan ini saya memberikan apresiasi terhadap
CGP Ibu Ira dan Mutiara, yang mana pada saat ini akan memberikan diseminasi aksi nyata tentang budaya positif. Nanti kita akan ketahui apa yang menjadi dasar budaya positif. Pak Hadianto mungkin sudah tahu karena sudah jadi GP. Kalau yang lain, kita kan belum mengetahui apa yang disebut dengan budaya positif. Insya Allah nanti akan dipaparkan oleh CGP kita, Ibu Ira, dengan sejelas-jelasnya. Mudah-mudahan menjadikan motivasi, menjadikan bekal, menjadi ilmu pengetahuan bagi kita yang mendengar dan memperhatikannya. Dan tetap seperti tadi saya harapkan, ke depan itu jadilah CGP yang terus berlanjut, sehingga diharapkan nanti guru-guru di SD Cisarua itu menjadi guru penggerak. Meskipun sekarang peluang-peluangnya untuk karir juga ada, tapi niatkan untuk kita itu bukan di sana. Bagaimana kita menjadi pelopor dalam pembelajaran, karena di sekolah itu ruhnya di pendidikan itu adalah pembelajaran. Pembelajaran yang baik akan menciptakan generasi apalagi yang baik. Selanjutnya, sebagaimana permintaan dari CGP tadi Bu Ira, bahwa saya disuruh memberikan sambutan, sudah sambutan, dan selanjutnya membuka, kedua membuka, gampang membuka. Bapak Ibu, marilah kita sama-sama membacakan basmalah untuk membuka kegiatan diseminasi aksi nyata tentang budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini diseminasi aksi nyata tentang budaya positif secara resmi saya buka. Terima kasih. Bila daya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak RT Bosnas, Kepala Sekolah SD Cisarua, yang telah memberikan sambutan dan membuka diseminasi ini. Acara selanjutnya dari Bu Inti. Tapi sebelumnya perkenankanlah saya untuk menyampaikan karya sebuah pantun. Tolong dijawab ya, dengan yang cantik. Pak Anggi suka alpukat. Dimakan karena tega. Mengikuti diseminasi dengan semangat. Insya Allah hati menjadi lega. Bapak Ibu guru hebat, saya di depan ini bukan berarti saya serba bisa atau lebih dari Bapak dan Ibu, tapi saya diberi tugas untuk menyampaikan atau menyebarkan pemahaman tentang budaya positif. Kebetulan saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 menyusul suku kita yang sudah, itu Pak Hadianto. Ada pun yang akan dipaparkan pada diseminasi ini, yaitu modul 1.4 budaya positif, yang terdiri dari konsep perubahan paradigma belajar, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Apalagi potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, disiplin ini menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin dengan ketidaknyamanan bukan
sesuai dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Misalnya kita contoh anak tidak sering terlambat sekolahnya, untuk mendisiplinkannya biasanya kita memberikan sebuah hukuman pada anak tersebut. Disiplin ini memiliki nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Menurut William Glasser pada teori kontrol tahun 1984, setiap pelaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Teori motivasi perilaku manusia ada dua, yaitu motivasi eksternal dan internal. Apa saja motivasi eksternal itu? Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Coba, apa Bu? Bapak? Kira-kira apa jawabannya? Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ditegur, lalu dimarahi, akan diberi hukuman. Nah, motivasi internal ini yaitu untuk menghindari ketidaknyaman hukuman yang rata-rata peserta didik kita ini ya itu merasa takut untuk dihukum, jadi mendorong untuk melakukan disiplin. Lalu yang kedua, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Selain akan diberi hukuman, peserta didik akan berdisiplin. Karena apa? Akan memperoleh apa? Kira-kira pujian atau hadiah. Nah, sedangkan yang internal yaitu menghargai diri sendiri. Ya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, peserta didik belum merasakan untuk melakukan disiplin itu untuk menghargai dirinya sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya. Seperti tadi yang sudah dijelaskan, menurut Artikon, beberapa dampak dari pemberian penghargaan atas hukuman diantaranya pengaruh jangka pendek dan jangka panjang dampaknya. Lalu penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan akan terasa tidak efektif, penghargaan akan merusak hubungan karena bagaimana ya, kalau misalnya maaf saya diberi penghargaan oleh gurunya, yang satu tidak, apa yang akan dirasakan misalnya oleh ibu Rizkia? Pasti akan rasa iri, betul. Nah, rasa iri ini akan merusak hubungan yang terjadi di dalam kelas. Lalu penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi aktivitas. Terus mematikan kreativitas. Nah, jadi timbul rasa malas. Di sini ada beberapa contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Contohnya, pembukaan. Contohnya kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas. Nah, kalau kemarin saya perhatikan
artikan itu sebagai pembuka. Dan rasa empatimu besar sekali sebagai nilai kebaikan, dan pada saat menolong murid baru di kelas itu sebagai situasi. Siapa yang berperan penting memanfaatkan? Siapa? Karena ini berpasangan. Salah satu dari misalnya ini berdua ya ibu bapak. Salah satunya ada yang berperan memegang. Jadi membayangkan genggaman tangan ini sesuatu yang berharga, dan satunya lagi berusaha untuk membuka genggaman yang kita pertahankan dengan berbagai cara. Boleh dicoba? Yang belum ada pasangannya boleh mencari pasangannya berdiri. Bude boleh dengan berhenti. Jangan dua-duanya memegang, salah satu. Yang satunya memegang sesuatu yang sangat berharga. Yang satu berusaha untuk melakukan dengan cara menunjuk, boleh merayu, boleh menyuruh, atau dengan cara mengkritik juga boleh. Boleh ibu, bisa. Siapa yang Siapa yang bersama? Saya. Apa upaya ibu supaya genggaman yang berharga itu dapat terbuka? Ya, pertamanya saya memaksa dengan dipaksa dibuka satu persatu, tapi kalinya geling. Jadi terasa sakit gitu ya. Udah saya dibujuk durasi daripada sakit, minta tolong dibuka. Jadi terbuka. Jadi apa yang lebih saya bisa mungkin, tapi karena takut tersakiti sayanya dan genggamannya itu, maka saya memohon dengan sangat silahkan. Memohon pemulihan sama. Alasan ibu membuka genggaman yang sangat berharga itu. Karunya. Isinya Tiongkok, pertama ya karena sudah memohon. Yang kedua daripada sakit Ya. ada sakitnya. Jadi di sini siapa yang memikirkan saya harus membuka atau saya harus menutup? Siapa? Diri sendiri. Jadi makanya yang mengendalikan, yang mengontrol adalah diri sendiri. Seperti itu. Terima kasih Ibu. Apakah ada yang tidak berhasil dibuka? Ada? Ada, coba. Ini Bu, ada percaya. Jual nanas pas berat. Ya.
bagaimana upaya ibu untuk membuka strategi Karena ini genggamannya kuat sekali ya. Saya tenaganya kurang kuat. Dibuka dikit, tetap saja. Nggak bisa. Tapi tadinya mau di enggak udah diklik udah dari bagaimana maksud alasannya tidak mau membuka mempertahankan yang menentukan tidak ingin membuka hati ya, iya. Jadi intinya terpercaya yang menentukan apakah ingin dibuka atau tidak. Begitu juga dengan pembelajaran ya. Keinginan kita lah yang menentukan apakah ingin maju atau tidak ya, begitu. Terima kasih Ibu. Di sini ada beberapa tindakan hukuman dan konsekuensi itu berbeda ya Ibu ya. Ada mana yang dikatakan hukuman, mana yang dikatakan konsekuensi. Ya. Sebelum kita menyimpulkan, di sini ada beberapa yang harus dapat Ibu isi. Apakah tindakan ini hukuman atau konsekuensi? Ada yang mau mencoba mencoba. Silakan Ibu Adi. Terima kasih. Untuk poin yang pertama, menurut saya itu adalah hukuman. Kemudian yang kedua, lari dari lapangan basket 2 kali karena pengamat hari di sekolah juga hukuman. Murid diminta untuk push up hukuman. Menggantikan kertas tugas kemah itu konsekuensi. Sampai membersihkan tumpahan dari meja juga konsekuensi. Dan 2 terakhir itu termasuk hukuman. Terima kasih. Terima kasih Bu Ani. Nah, inilah jawabannya. Oh, sama. ada yang berbeda. Bisa disimpulkan Ibu Bapak? Ada yang ingin menyimpulkan apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Ya, ada yang mau mencoba menanggapi dulu pertanyaannya dari Bu Ani? Boleh kalau ini? Konsekuensi. Menurut saya terkait konsekuensi dan hukuman, kenapa yang opsi terakhir itu adalah konsekuensi bukan hukuman? Hukuman ini menurut saya ya terkait dengan aturan yang tertulis. Kalau terlambat itu kan tertulis. Sedangkan kalau terlambat 10 menit sebelum pelajar utama itu tidak ada aturan yang tertulis begitu. Itu mungkin. Jadi kaitannya antara aturan yang tertulis dan tidak tertulis. Seperti konsekuensi yang menggantikan kertas tugas kemah itu itu kan tidak ada aturannya. Bagaimana aturan tertulisnya?
Ini hanya curhat-curhat ya udah ganti lagi, atau yang menumpahkan tidak ada aturan yang mengatakan bila Anda menumpahkan sesuatu Anda harus mengganti atau harus apa, tidak ada. Jadi mungkin rasa tanggung jawabnya di sini tersenggol memersinggung tuhanannya. Itu intinya terkait antara hukuman dan konsekuensi. Terima kasih. Kalau menurut saya hukuman itu sudah tetap ya, karena ada dalam peraturan, betul. Tapi kalau konsekuensi itu bersifatnya situasional. Jadi bagaimana situasi yang terjadi itu penanganannya bagaimana? Yang itu situasional betul Ibu, karena kan mempertemukan peraturan yang tidak tertulis gitu. Apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Nah, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Tidak membuat yang melakukan itu, yang bertanggung jawab itu merasa tersakiti karena dia menyadari akan kesalahannya dan mempertanggungjawabkan. Membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman. Ya, hari itu saat kejadian tidak nyaman, tapi selanjutnya dia menyadari tidak akan berkelanjutan hanya dalam jangka waktu pendek, tidak akan merasa sakit hati. Hukuman diberikan, anak akan membenci kedisiplinan, sedangkan konsekuensi anak akan menghargai disiplin itu sendiri. Lalu hukuman bersifat paksaan. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia. Ini dijelaskan oleh Gosen tahun 2004. Ciri-ciri restitusi yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahannya sendiri, memperbaiki hubungan. Lalu tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Dari membuat dulu peraturan kelas. Nah, peraturan kelas kita buat dengan kesepakatan anak-anak, lalu buat keyakinan kelas bersama anak-anak. Nah, ketika keyakinan kelas sudah berjalan, maka lingkungan pun akan bernilai positif ya. Nah, lingkungan yang sudah positif nanti akan terbentuklah budaya yang positif. Nah, dalam teori kegiatan keyakinan kelas ada yang namanya tabel T dan tabel Y. Tabel T itu ada berperilaku, terdengar, terlihat, sedangkan tabel Y tampak seperti dan tidak tampak seperti. Untuk lebih jelasnya ada contohnya. Nah, ini tabel Y dan ini tabel T. Nah, untuk nilai hormat, keyakinan kelas hormat. Terdengar satu orang berbicara, yuk saya bantu. Kita bisa selesaikan ini bersama. Nah, di sini keyakinan kelas hormat. Lalu yang terlihat bersimpati
terhadap perasaan orang lain. Dalam mencegah memegang barang terlihat, dengan terlihat memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Jadi menghormati, ya, menghormati privasinya, meminta izin dulu sebelum kita memegang atau meminjam barang milik orang. Berarti sudah ada keyakinan kelas nilai hormat. Lalu berperilaku, contohnya tersenyum ramah, memberikan salam hormat, berjabat tangan. Itu perilaku yang ditunjukkan dari keyakinan kelas hormat. Nah, untuk tabel Y, tabel T, contohnya datang tepat waktu, tampak seperti datang tepat waktu, tapi tidak tampak seperti sering hadir terulang. Membuat keyakinan kelas, kita membuat dulu peraturan. Di sini ada beberapa peraturan, ya. Kira-kira menurut Ibu, keyakinan kelas apa pada peraturan ini? Misalnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelas apa pada peraturan ini? Misalnya, anak itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti dia sudah memiliki nilai tanggung jawab, seperti itu, ya. Ada nilai keyakinan kelas tanggung jawab, menghormati orang lain, ya. Kalau dilarang mengganggu orang lain, kira-kira keyakinan kelas apa? Menghargai, terus menghormati, betul. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Disiplin itu berarti dia sudah bertanggung jawab dan sudah berkomitmen pada dirinya, berkomitmen, dan juga menghormati orang lain juga. Lalu dilarang melakukan kekerasan, rasa aman. Lalu kalau tidak ada kekerasan berarti sudah tercipta apa? Orang tidak ada kekerasan berarti tidak ada yang terluka, berarti sudah ada nilai keselamatan, ya, keselamatan. Lalu dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, ya, bergantian atau menunggu giliran. Kita antri lama, berarti kita sudah mati. Kesabaran, menghormati, menghargai orang lain, betul. Menggunakan masker. Untuk apa menggunakan masker? Untuk kesehatan, ya, keselamatan juga, ya. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Nah, saudara, harus terpenuhi juga kebutuhan dasar manusia. Apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Ada 5. Bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima. Nah, kita harus tahu dulu peserta didik kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan oleh peserta didik, sehingga kita tahu harus bagaimana menuntun peserta didik ini. Nah, misalnya di kelas kita ajang, kenapa ajang ini? Kenapa selalu tidak patuh? Nah, setelah ajang ini ternyata ajang butuh kesenangan, karena mungkin di rumahnya ya selalu dilarang oleh orang tuanya. Nah, mengetahui kebutuhan dasar dari peserta didik, nah, guru harus bisa menempatkan diri,
bagaimana agar peserta didik dapat berkembang, ya, maka kita harus menempatkan kontrol diri kita, posisi diri kita. Di sini ada 5, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan juga sebagai guru yang berada di posisi manajer ini menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu pertama, identifikasi, menstabilkan dulu identitas. Lalu tahap selanjutnya validasi kesalahan. Lalu yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, posisi guru manajer ini menempuh langkah-langkah dalam merubah dari kesalahan menjadi sesuatu yang baik bagi peserta didik menggunakan segitiga restitusi. Contohnya yang seperti apa kegiatan menstabilkan identitas? Ya, misalnya kita memiliki peserta didik yang melakukan kesalahan. Nah, guru berkata, berbuat salah itu tidak apa-apa, manusiawi. Ibu juga pernah melakukan kesalahan tersebut. Nah, di sini guru telah menstabilkan identitas kepada peserta didik. Lalu dilanjutkan dengan validasi kebutuhan. Ya. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya lagi, tidak melakukannya kan, gitu. Atau kamu bisa melakukan yang lebih baik dari hal ini. Nah, ini adalah validasi kesalahan kepada peserta didik. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, dengan menanyakan keyakinan seperti yang biasanya sudah kita buat dari peraturan itu, ada keyakinan kelas. Apa nilai yang kita percaya di kelas? Misalnya dari kesalahan yang diperbuat peserta didik, bertanggung jawab Bu, atau saya tidak menghormati. Dan berarti anak itu sudah meyakini nilai-nilai baik, bahwa saya sudah melakukan hal yang tidak baik, yang sudah melanggar dari nilai-nilai baik tersebut. Materi sudah berakhir, sudah selesai. Dan refleksi, hal apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan hari ini? Silahkan siapa yang ingin menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama itu mengubah paradigma saya. Yang pertama, tadinya saya sering menghukum mungkin ya di sini ke anak-anak. Jadi paradigma saya berubah bahwa hukuman itu tidak mengenakan untuk peserta didik, sehingga saya ingin berubah dengan konsekuensi atau repetisi. Jadi
Di sini saya berubah paradigma, saya berubah bahwa hukuman itu tidak enak, tidak menyakitkan pada anak, sehingga merubah hukuman itu menjadi konsekuensi dengan dimulai dari mungkin kesepakatan kelas, budaya positif di kelas, begitu Bu. Terima kasih Bu Lesti telah memberikan referensinya. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi. Silakan. Perasaan yang muncul selama mengikuti sesi materi makna disiplin dan motivasi. Jadi yang saya rasakan semakin termotivasi untuk memberdayakan budaya positif di kelas, karena selain gurunya juga anak-anak harus bisa memotivasi dirinya sendiri, seperti yang tadi membuka hati, membuka pikirannya untuk menggunakan budaya positif itu sendiri. Jadi lebih lanjut semangat untuk memberdayakan positif. Terima kasih Bu Novi. Selanjutnya, perayaan seperti apakah yang saya lakukan selama mengikuti modul ini? Peran apakah yang selama mengikuti modul ini, yaitu dengan menunjukkan peserta didik untuk berubah menjadi dari wajib, tidak memperlakukan anak semena-mena. Terima kasih Bu Listia. Jadi mungkin setelah mengikuti modul ini, saya akan mencoba menjadi among atau menuntut pembelajaran di dalam kelas menjadi seorang manajer, tetapi tentu buat banyak tahapan atau pengalaman yang perlu terus dilaksanakan, sehingga untuk mencapai hal tersebut butuh waktu dan tenaga serta kerjasama dari rekan-rekan semua. Terima kasih. Ya, betul ya, kita perlu kolaborasi ya Pak ya dengan rekan guru yang lain, dan juga tentunya kondisi peserta didik kita yang harus memiliki motivasi secara intensif juga gitu. Alhamdulillah materi telah selesai untuk disampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru hebat. Mudah-mudahan dengan diseminasi ini membawa berbuah dan terutama diri saya sendiri dan kita sebagai guru untuk merubah, menciptakan budaya disiplin diawali di kelas, lalu budaya positif di sekolah kita. Untuk mengakhiri diseminasi ini ada sedikit pantun, diawali dengan pantun, diakhiri dengan pantun. Boleh Ibu Bapak? Boleh. Pantunnya kesekian tanpa kasih, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa.
doakan semoga Katrina cepat sembuh ya. Nah, untuk hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Tahu kesepakatan kelas itu apa? Tahu. Coba. Kenapa? Peraturan, betul Aisyah. Jadi kita akan membuat kesepakatan kelas berdasarkan peraturan ya. Nah, kesepakatan kelas itu adalah pernyataan yang dibuat bersama antara murid dan guru agar tercipta suasana kelas, lingkungan kelas yang baik yang diharapkan, sehingga akan mendorong kita untuk belajar lebih baik. Nah, nanti ya kalian boleh menuliskan keinginan atau harapan apa ya untuk dijadikan kesepakatan bersama. Tapi ingat, kesepakatan itu yang kalian buat, jika kalian melanggar akan mendapat konsekuensi ya. Kalau hukuman itu lebih berat, lebih fisik ya, fisik. Kalau konsekuensi berarti mempertanggungjawabkan perbuatan kalian jika kalian melanggar kesepakatan yang telah kita sepakati bersama. Mengerti? Paham? Nah, sekarang ibu buat bebas. Kalian mau buat kesepakatan yang kalian harapkan di kelas ini, mau suasananya bagaimana? Kita buat kesepakatannya. Tujuannya apa? Agar lingkungan kelas kita ini bagaimana? Nyaman untuk belajar ya, lingkungannya positif, baik ya, aman bagi kita ketika belajar. Mengerti? Ya, tidak perlu diberi nama, langsung saja buat satu saja kesepakatan ya. Kalau sudah tempel di depan nanti. Ada yang sudah selesai boleh ditempel di depan. Ya. Sudah selesai? Boleh ditempel? Siapa yang tidak? Sudah boleh ditempel. Silakan. Silakan. Ya, Prisil sudah selesai. Nah, siapa lagi? Ayo, ayo. Ayo cepat. Ayo, tinggal ditempel. Dibantu siapa nih? Terus ya, masuk. Dibantu siapa? Ini
membuang sampah pada tempatnya, terus menjaga lingkungan sekolah, lalu tidak datang terlambat, ya. Terus yang ketika belajar tidak bermain. Terus jangan bertengkar, saling gotong royong. Terus mendengarkan, memperhatikan ketika guru mengajarkan. Ibu simpulkan dari beberapa ini ya tulisan kalian menjadi beberapa kesepakatan. Ini kan banyak ya. Nanti ditulis di sini ya yang tadi kesimpulannya. Nanti kita tempel di sana ya. Ditempel di sana ya. Misalnya tadi kesepakatannya. Satu, menjaga, setuju. Nah, kesepakatan ini berlaku tidak hanya murid saja, tapi juga sama ibu. Ibu juga, ibu tidak akan datang terlambat ya. Ibu akan menjaga kebersihan kelas sama seperti kalian ya. Sepakat? Sepakat? Nah, jika ada yang melanggar, bagaimana? Ada konsekuensinya ya, konsekuensinya bentuk tanggung jawab kita karena telah melanggar kesepakatan bersama ya. Nah, ini boleh perwakilan dari sini satu aja, berarti ini nomor 1, dan ini nomor 2, ini nomor 3, 4, yang banyak itu 5, ada 5 ya. Tulis sesuai dengan nomor. Ibu, ditulisnya kayak Iya, tulis sesuai dengan nomor. Giliran tulis nama kanan. di mana bebas terus gimana aja bebas, yang kosong atuh lagi Kalau meskipun karena dulu. Kalau sudah duduk, tak kosong sudah di nama kesepakatan sudah kita buat, tinggal kita menjalankan ya. Ingat konsekuensi jika kita tidak melaksanakan apa yang sudah kita sepakati. Siap?